Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kami dari kelompok 2 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSUL ingin melakukan beberapa uji coba mengenai karbohidrat, protein, dan lemak. Dan kami terdiri dari 7 orang dengan nama saya Alfia Syahri sebagai pembuat percobaan pada praktikum pertama, saya sebagai pembuat laporan pada praktikum kedua, dan saya sebagai pembicara pada praktikum ketiga. Dan teman saya lainnya. Perkenalkan, nama saya Arima Bancin. Di praktikum pertama, saya berperan sebagai pembuat percobaan. Di praktikum kedua, saya berperan sebagai pembuat laporan. Di praktikum ketiga, saya berperan sebagai editor. Halo, perkenalkan nama saya Herlisa Suhada, NIM di bawah ini. Peran saya di praktikum pertama sebagai editor, praktikum kedua sebagai pembicara, praktikum ketiga sebagai pembuat laporan. Nama saya Inka Putri Ritonga. Di praktikum yang pertama, saya berperan sebagai pembicara. Di praktikum yang kedua, saya berperan sebagai pembuat percobaan. Dan di praktikum yang ketiga, saya berperan sebagai pembuat percobaan. Hai, perkenalkan nama saya Olalia Karisma. Peran saya di praktikum 1 sebagai pembuat laporan, di praktikum kedua sebagai pembicara, dan di praktikum ketiga sebagai pembuat percobaan. Perkenalkan, saya Ranti Arsita sebagai pembuat laporan di praktikum 1, sebagai pembuat uji coba di praktikum 2, dan sebagai pembicara di praktikum 3. Perkenalkan, saya Sri Handayani sebagai pembicara pada praktikum 1, sebagai editor pada praktikum 2, dan sebagai pembuat laporan pada praktikum 3. Baik, di sini saya akan memberitahukan alat dan bahan yang kita gunakan dalam uji coba. Alat yang pertama yaitu kita gunakan tampah plastik sebagai pengganti dari piring plastik. Kemudian ada kertas label 1 strip, dan bahan makanan yang kita gunakan dalam uji coba ini adalah 1 iris pisang, 1 iris kentang, 1 sendok teh tepung terigu, 1 ujung sendok makan margarin, 1 biskuit, 1 telur rebus, kita ambil putihnya saja. Kemudian ada 1 iris tomat, 1 sendok teh nasi, 1 iris tahu, dan yang terakhir adalah 1 sendok teh gula pasir. Pada percobaan kali ini kita akan melarutkannya menggunakan larutan iodium, yaitu berupa betadine. Baiklah, kita akan mulai melakukan uji cobanya. Langkah pertama yang dilakukan adalah meletakkan bahan-bahan yang telah disediakan di atas tampah plastik. Kemudian langkah kedua adalah memberikan nama dari masing-masing bahan yang telah disediakan yang kita tulis di atas kertas label. Selanjutnya langkah ketiga adalah memberikan 2 tetes atau 3 tetes betadine pada setiap bahan-bahan yang akan kita uji coba. Langsung saja kita mulai dari pisang, kemudian kentang, lalu tepung terigu, margarin, biskuit, telur rebus,
yang kita ambil putihnya saja. Kemudian tomat, nasi, tahu, dan gula pasir. Selanjutnya, kita akan melihat perubahan dari masing-masing bahan makanan yang telah kita tetesi betadin tadi. Apabila bahan yang telah kita tetesi betadin tadi berubah warna menjadi biru keungu-unguan atau biru kehitam-hitaman, artinya bahan tersebut mengandung karbohidrat. Sebaliknya, apabila warnanya tidak berubah, maka bahan-bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Baiklah, kita mulai dari pisang. Hasilnya tidak berubah warna, artinya tidak mengandung karbohidrat. Kentang berubah warna menjadi biru kehitaman, artinya mengandung karbohidrat. Tepung terigu berubah warna menjadi hitam, artinya mengandung karbohidrat. Margarin tidak berubah warna, artinya tidak mengandung karbohidrat. Biskuit berubah warna menjadi hitam, artinya mengandung karbohidrat. Putih telur rebus tidak berubah warna, artinya tidak mengandung karbohidrat. Tomat tidak berubah warna, artinya tidak mengandung karbohidrat. Nasi berubah warna menjadi biru kehitaman, artinya mengandung karbohidrat. Tahu tidak berubah warna, artinya tidak mengandung karbohidrat. Gula pasir tidak berubah warna, artinya tidak mengandung karbohidrat. Dapat kita simpulkan, bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah: yang pertama, pisang, kedua, tepung terigu, ketiga, biskuit, dan yang keempat, nasi. Selebihnya dari bahan-bahan makanan yang lainnya tidak mengandung karbohidrat. Terima kasih. Di uji protein kali ini, alat dan bahan yaitu ada piring, ada lilin, ada tempatnya, ada sendok, dan bahan-bahan yang kita butuhkan juga ada bulu ayam, gula, daging ayam, putih telur yang sudah direbus, kangkung, dan tahu. Pertama, saya akan mencoba pada bulu ayam ini. Kemudian setelah itu saya akan mencoba pada daging ayam. Aromanya seperti bau bulu ayam yang dibakar. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba pada putih telur yang telah direbus. Baunya seperti bau bulu ayam yang dibakar. Selanjutnya saya akan membakar kangkung ini. Aroma kangkung sama seperti aroma bulu ayam yang dibakar. Kemudian saya akan membakar gula. Gula baunya berbeda, seperti tidak sama seperti bulu ayam yang dibakar. Bahan selanjutnya adalah tahu.
Bau yang dihasilkan oleh tahu sama seperti bau bulu ayam yang dibakar. Kesimpulannya adalah gula tidak berbau seperti bulu ayam yang dibakar, ayam, putih telur rebus, kangkung, dan tahu ketika dibakar baunya sama seperti bulu ayam yang dibakar. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dalam uji protein sederhana, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu alatnya piring plastik. Dalam hal ini saya menggunakan wadah plastik, lilin, piring kecil untuk wadah lilin menyala, 1 helai bulu ayam, sendok makan, penjepit, korek api, dan kertas label. Selanjutnya bahan yang akan kita uji yang pertama yaitu 1 batang seledri, 1 iris roti, 1 iris tempe, 1 sendok makan terigu, dan sampel yang akan kita uji yaitu kacang tanah. Selanjutnya yaitu langkah dalam uji coba protein. Langkah pertama, berikan nama dari setiap bahan yang akan kita uji menggunakan kertas label seperti ini. Selanjutnya, nyalakan lilin terlebih dahulu. Kemudian, jepit bulu ayam, lalu membakarnya, dan amati bau yang dihasilkannya. Bulu ayam yang dibakar akan menjadi kontrol dalam uji protein ini. Bahan yang pertama yang akan kita uji yaitu seledri. Jepit seledri, lalu kita akan membakarnya dan amati bau yang akan ditimbulkannya. Bau yang ditimbulkan oleh seledri yang dibakar sama dengan bulu ayam yang dibakar. Bahan kedua yaitu roti, lalu bakar. Lalu kita amati baunya. Bau roti yang dibakar sama dengan bau bulu ayam yang dibakar. Selanjutnya yaitu tempe. Kita bakar. Kemudian amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan tempe sama dengan bau bulu ayam yang dibakar. Kemudian terigu kita bakar. Kemudian amati baunya. Bau terigu tidak sama dengan bau bulu ayam yang dibakar. Dan bahan yang selanjutnya yaitu kacang tanah. Kita bakar. Lalu amati bau yang dihasilkan. Bau yang dihasilkan kacang tanah yang dibakar sama dengan bau bulu ayam yang dibakar. Baiklah, dapat kita ketahui bahan pertama yaitu seledri. Jika dibakar, baunya sama dengan bulu ayam yang dibakar. Begitupun roti, jika dia dibakar, baunya sama dengan bulu ayam yang dibakar. Tempe, jika dibakar, baunya juga sama dengan bulu ayam yang dibakar. Terigu, jika dibakar, baunya tidak sama dengan bulu ayam yang dibakar. Dan kacang tanah, jika dia dibakar, baunya sama dengan bulu ayam yang dibakar. Kesimpulannya, bahan yang mengandung protein yaitu seledri, roti, tempe, dan kacang tanah. Sedangkan terigu tidak mengandung protein. Terima kasih. Baiklah, di praktikum ketiga ini saya akan menguji lemak.
Yang pertama yaitu lemak sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama bahannya ada nasi, ada roti tawar, ada tahu, ada putih telur, ada larutan gula, ada tepung terigu, ada minyak goreng, ada kuning telur, ada mentega, ada kecap, dan alatnya ada 1 buah pipet tetes, label nama, dan juga kertas sampul coklat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara percobaannya. Yang pertama, haluskan semua bahan makanan seperti nasi, roti tawar, tahu, tepung terigu, seperti larutan gula bisa dicampur dengan air, dan di sini saya sudah mencampurnya dengan air. Untuk minyak goreng dan kecap tidak usah ditambahkan air. Di sini saya akan mencontohkan cara menghaluskan nasi. Inilah bahan yang sudah dihaluskan, seperti nasi sudah dihaluskan, roti tawar, tahu, tepung terigu. Yang kedua yaitu potonglah kertas coklat menjadi 10 bagian. Inilah bahan yang sudah dipotong. Kemudian berilah label nama di atas kertas coklat. Berilah label nama di atas kertas coklat, contohnya seperti ini. Kemudian, ambil bahan makanan menggunakan pipet tetes pada kertas coklat tersebut. Baiklah, di sini saya akan mengambil bahan makanan tersebut dan meletakkannya di kertas berwarna coklat. Yang pertama yaitu saya akan mengambil nasi. Saya akan meletakkannya di sini. Yang kedua, saya akan mengambil roti tawar. Yang ketiga, saya akan mengambil tahu. Yang keempat, saya akan mengambil putih telur. Putih telur menggunakan pipet tetes. Ini putih telur. Saya akan menggunakannya 2 tetes. Dan saya akan meratakan. Kemudian saya akan mengambil larutan gula. Dan akan saya teteskan.
Dan yang keenam, saya akan mengambil tepung terigu. Kemudian saya akan mengambil minyak goreng secukupnya. Setelah itu saya akan mengambil kuning telur. Kemudian saya akan mengambil mentega secukupnya. Setelah itu saya akan mengambil kecap. Saya akan mengambil kecap. Baiklah, jadi setelah menunggu 10 menit, saya akan memeriksa apakah di kertas coklat tersebut, dari bahan-bahan tersebut mengandung lemak atau tidak. Jadi di sini adalah nasi. Dan kita ketahui bahwasannya nasi tidak mengandung lemak. Yang kedua yaitu roti tawar. Roti tawar. Di sini jelas bahwasannya roti tawar tidak mengandung lemak. Hanya saja terlalu basah, jadi lama kering dan dia tidak mengandung minyak. Tahu. Tahu tidak mengandung lemak. Putih telur. Di sini jelas nampak dia mengandung lemak sedikit. Telur. Di sini jelas nampak dia mengandung lemak sedikit. Kemudian larutan gula, dia tidak mengandung lemak. Tepung terigu. Tepung terigu tidak mengandung lemak. Kemudian minyak goreng. Jelas tertera ini sangat banyak mengandung lemak. Bisa Anda lihat. Kemudian kuning telur. Ini mengandung lemak, walaupun sedikit. Mentega. Mentega juga sangat mengandung banyak lemak. Dia meninggalkan bekas noda dan melebar.
Kemudian kecap. Kecap sama sekali tidak meninggalkan bekas noda. Baik, kesimpulannya dari percobaan ini ialah yang mengandung lemak adalah putih telur. Putih telur sedikit mengandung lemak, minyak goreng mengandung lemak, kuning telur mengandung sedikit lemak, dan juga mentega mengandung lemak. Baiklah, saat ini saya akan melakukan uji praktikum, yaitu uji kelarutan lemak. Bahan dan alatnya yaitu alatnya terdiri dari gelas kecil dan sendok makan. Sedangkan bahannya yang digunakan yaitu air, bensin, minyak kelapa sawit curah, minyak kelapa sawit kemasan, dan minyak jelantah. Itu cara kerja dari uji coba kelarutan lemak. Yang pertama, siapkan 2 buah gelas. Lalu masing-masing gelas ini dimasukkan air sebanyak 5 sendok makan dan bensin sebanyak 5 sendok makan juga. Selanjutnya bensin sebanyak 5 sendok makan juga. Selanjutnya, masing-masing gelas ini akan dicampurkan minyak kelapa untuk sampel yang pertama. Masing-masing juga dicampurkan minyak kelapa sebanyak 5 sendok makan. Di gelas yang berisi air juga 5 sendok makan. Lalu aduk-aduk air dan minyak sampai homogen. Begitu juga bensin dan minyak dicampur hingga homogen, yaitu tercampur seluruhnya. Setelah dicampur, tunggu beberapa saat. Kemudian, lakukan hal ini pada sampel yang berikutnya, yaitu minyak kelapa sawit curah. Langkahnya sama seperti pada sampel pertama, minyak kelapa. Masukkan 5 sendok makan air. Lalu 5 sendok makan bensin. Setelah itu, masukkan 5 sendok makan minyak kelapa sawit curah ke dalam bensin.
Begitu juga dengan masukkan 5 sendok makan minyak kelapa sawit curah ke dalam air. Lalu aduk-aduk hingga homogen. Aduk keduanya hingga homogen. Tunggu beberapa saat. Ini adalah sampel yang ketiga, yaitu minyak kelapa sawit kemasan. Pertama, masukkan 5 sendok makan air. Kemudian 5 sendok makan bensin. Kemudian masukkan sampel yang ketiga, yaitu minyak kelapa sawit kemasan sebanyak 5 sendok makan pada masing-masing gelas. Setelah itu aduk-aduk hingga homogen. Selanjutnya sampel yang terakhir, yaitu minyak jelantah. Masukkan 5 sendok makan air. Kemudian 5 sendok makan bensin. Lalu masukkan sampel yang keempat, yaitu 5 sendok makan minyak jelantah. Aduk hingga homogen. Kemudian tunggu beberapa saat. Setelah menunggu beberapa saat, inilah hasil dari
air, dan bensin yang dicampur dengan keempat sampel. Dari sampel pertama yaitu minyak kelapa, jika air dicampur dengan minyak kelapa, air dan minyak tidak menyatu. Minyak tetap berada di atas dengan warnanya tetap yaitu coklat. Sedangkan bensin jika dicampur minyak kelapa, dia bersatu, namun bensin berubah menjadi hijau toska. Untuk sampel yang kedua, jika air dicampur dengan minyak kelapa sawit curah, air dan minyak tidak menyatu, minyak tetap berada di atas, minyaknya berwarna kuning cerah. Dan bensin jika dicampur dengan minyak kelapa sawit curah, mereka menyatu dan bensin menjadi warna hijau terang. Untuk sampel yang ketiga, jika air dicampur dengan minyak kelapa sawit kemasan, mereka tidak menyatu. Minyak tetap berada di atas dan warna minyaknya terang, kuning terang. Sedangkan bensin jika dicampur dengan minyak kelapa sawit kemasan, mereka tercampur dan warna bensin sedikit lebih terang dengan warna bensin yang dicampur dengan minyak kelapa sawit curah. Dan yang terakhir, sampel minyak jelantah. Jika air dicampur dengan minyak jelantah, mereka tetap tidak bersatu. Minyak tetap berada di atas dengan warnanya yaitu kecoklatan, hitam kecoklatan. Sedangkan bensin jika dicampur dengan minyak jelantah, warna bensin berubah total menjadi hitam kecoklatan seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, minyak kelapa, air bersifat polar, sedangkan minyak kelapa bersifat non-polar sehingga mereka tidak bisa menyatu. Sedangkan bensin bersifat non-polar dan minyak kelapa bersifat non-polar sehingga mereka menyatu dan membentuk warna hijau toska. Yang kedua, minyak kelapa curah, sama, air bersifat polar namun minyak bersifat non-polar sehingga mereka tidak bisa bersatu. Sedangkan bensin bersifat polar, non-polar, minyak kelapa bersifat non-polar sehingga mereka bisa bersatu dan menghasilkan warna hijau cerah. Yang ketiga, minyak kelapa sawit kemasan, air bersifat polar namun minyak bersifat non-polar sehingga mereka tidak bisa menyatu. Sebaliknya, bensin bersifat non-polar, minyak kelapa sawit kemasan bersifat non-polar sehingga mereka menyatu dan menghasilkan warna hijau terang namun lebih terang daripada minyak kelapa sawit curah. Dan yang terakhir, minyak jelantah, air bersifat polar namun minyak jelantah bersifat non-polar sehingga mereka tidak bisa menyatu. Sedangkan bensin bersifat non-polar dan minyak jelantah bersifat polar sehingga menyatu dan menghasilkan warna coklat kehitaman seperti ini. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan alat dan bahan dalam praktikum emulsifikasi minyak. Yang pertama ada 2 gelas, kemudian 2 sendok, 1 pipet tetes, larutan sabun, minyak makan, aquades, dan air. Baiklah, berikut cara kerjanya. Yang pertama, ambil air 5 sendok makan.
Kemudian 5 sendok kecil minyak makan. Karena di sini saya tidak memakai sendok kecil, saya memakai sendok makan. Jadi saya akan memberi 5 tetes setengah sendok makan. Tiga, 4, 5. Kemudian saya akan mengocoknya. Kemudian yang kedua ialah ambil gelas kecil, kemudian masukkan 5 sendok makan Aquades. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, teteskan 5 larutan sabun. Tuh. 2, 3, 4, 5. Setelah itu, teteskan 5 sendok kecil minyak makan. Karena saya memakai sendok makan, jadi saya akan memberikan setengah sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu dikocok. Larutan tersebut dikocok. Kemudian saya akan memperhatikan terbentuk emulsi yang jika dibiarkan lama ia tidak akan memisah. Baiklah, inilah hasilnya. Yang pertama yaitu ada larutan air dengan minyak, yang mana meski sudah dikocok berulang kali, ia juga tetap akan memisah kembali karena pada dasarnya air dan minyak membentuk dua lapisan yang berbeda. Molekul air saling berdekatan sehingga mereka tenggelam ke dasar dan meninggalkan minyak di atas air. Yang kedua, yaitu ada larutan minyak dicampur Aquades dan dicampur larutan sabun. Di sini warnanya berubah menjadi putih keruh dan ada emulsi yang terkandung di dalamnya, yaitu emulsi Verdiva yang berfungsi menurunkan tegangan antara tersebut. Jadi yang terjadi yaitu emulsi stabil.
Baiklah, kesimpulannya ialah air ditambah minyak membentuk emulsi tidak stabil, dan Aquades ditambah larutan sabun ditambah minyak membentuk emulsi stabil.